Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, di mana kita akan mulai membahas beberapa rekomendasi altcoin ya. Altcoin apa yang kira-kira layak untuk kita akumulasi, dan secara pribadi saya juga cukup suka dengan beberapa altcoin tersebut ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena video ini berupa opini juga, jadi teman-teman harus research terlebih dahulu lagi gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa market crypto sekarang pun lagi di dalam masa bear market, jadi bukan berarti semena-mena kita beli dan langsung bakal harganya naik gitu ya. Secara time frame untuk ini lebih luas karena kita melihat beberapa kripto yang masih kecil ya, dan mungkin berpotensi untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bull run berikutnya. Kapan itu ya, mungkin bisa beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi itu kira-kira yang akan rekomendasikan dan akan kita bahas di video kali ini. Jadi akan cukup menarik gitu ya. Dan altcoin yang kita bahas ini lebih cukup kecil-kecil gitu ya. Jadi bisa dibilang di area puluhan, ranking puluhan gitu ya. Kita akan langsung mulai aja tanpa berlama-lama. Untuk yang pertama yang akan kita bahas atau rekomendasi itu adalah Kusama. Kusama dengan tikernya KSM ya. Untuk sekarang dia di ranking 88. Jadi bisa dibilang sebenarnya cukup kecil ranking 88, dan sekarang berada di level 49,4 dolar. Ya, kenapa Kusama? Pertanyaannya ya. Kusama ini kalau kita lihat di websitenya, di sini dia bahas parachains are here. Dan mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya parachains. Kita baca dulu Kusama di websitenya. Built using substrate, jadi menggunakan substrate with nearly the same code base and industry leading multi-chain infrastructure as Kusama cousin Polkadot. Nah, jadi teman-teman sudah familiar mungkin yang namanya Polkadot. Polkadot ini kalau kita perhatikan secara ranking, dia ranking 11. Ya, dan dia bahas di sini bahwa Kusama ini adalah sepupunya Polkadot, bisa dibilang seperti itu ya. Karena kodenya sama dan memang secara use case atau kegunaannya mereka juga sama ya. Lebih ke arah untuk blockchain networknya juga. For its cousin Polkadot, sepupunya ya. Apa sih itu Kusama? Kusama is a scalable network of specialized blockchain built using substrate. Jadi memang buat blockchain network ya, tapi menggunakan substrate ya. Perbedaannya Kusama dengan Polkadot ya, ini yang sangat penting dan cukup simpel sebenarnya ya. Kusama ini adalah networknya hampir sama dengan Polkadot. Bedanya dia adalah eksperimental. Jadi dia ada proyek uji coba gitu ya. Jadi kalau tagline-nya dia adalah di Kusama itu terjadi chaos gitu ya, karena orang-orang akan eksperimen di sini, uji coba di sini, kira-kira seperti itu ya. The network is an experimental development environment, untuk lingkungan untuk eksperimen for teams who want to move fast and innovate on Kusama or prepare for deployment on Polkadot. Jadi bisa dibilang mungkin timnya awal mulanya akan membuat atau building gitu ya projectnya di Kusama. Kalau ternyata sudah sukses, sudah ready gitu ya, nanti mereka akan deploy masuk ke dalam Polkadot. Kira-kira seperti itu. Makanya banyak project-project yang ada di Kusama dan juga ada di Polkadot. Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena saya lihat Polkadot ini di ranking 11, tapi Kusama ini di ranking 88. Ya, jadi cukup jauh secara jarak rankingnya. Begitu pula dengan jarak secara market capnya gitu ya. Kusama ini mengalami penurunan yang cukup dahsyat gitu ya. Nah, ini website Polkadot, multi-chain vision for Web3 starts here di sini. Kita sudah sempat bahas Polkadot dan apa sih itu parachain dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar. Kalau yang belum familiar mungkin bisa cek aja video Polkadot, di mana kita membahas tentang parachain Polkadot ya. Intinya adalah ini memperebutkan slot-slot parachain di networknya dia gitu ya. Ini di network Polkadot, di networknya Kusama juga ada juga ya. Dan project secara keseluruhan saya rasa Kusama dan Polkadot ini cukup bullish untuk jangka panjang gitu ya, karena mereka buildingnya perlahan gitu ya, dan sekarang sudah mulai di tahap yang namanya crowd loans untuk parachain auctionnya dan lain-lain, untuk lelang parachainnya ya. Di Kusama sendiri kalau kita lihat di sini sudah ada 52 project. Jadi ini udah cukup besar dan memang ongoing terus kalau kita perhatikan ya. Di sini lelang ke-42 sampai 47 ini sempat kita bahas dari mulai lelang pertama sebenarnya ya di Kusama. Ya, jadi nanti mungkin akan ada saatnya pada saat Bitcoin sudah mulai naik, pada saat market crypto sudah naik, saya rasa Kusama ini bisa menjadi salah satu yang cukup menarik gitu ya, naratif untuk Polkadot dan Kusama. Secara teknikal bagaimana? Kalau kita lihat di sini dari Pandoshi dia bilang wonder ya, dia berpikir how low Kusama atau KSM will fall. Kira-kira dia mau turun ke berapa sih gitu ya.
dia kasih analogi Ethereum turun dari $1.400 ke $80 gitu ya, sekitar 95% penurunannya ya. Lalu dia Ethereum dari $80 ini naik sampai 4.800, naik sampai 60 kali. Kusama punya all time high itu di 621 ya, $621. Untuk sekarang kita lihat dia di $49. Jadi cukup jauh sih kalau kita secara teknikal. Kusama gitu ya, kita lihat di Coinbase mungkin di sini. Kita lihat di time frame 1 week kali ya. Ini kurang kelihatan. Kita kasih Binance mungkin ya. Di Binance all time high-nya kalau di sini 625, ini Mei 2021, turun sekarang 92% gitu ya. Di bulan November dia tidak berhasil membuat all time high di sini, sampai 500 saja gitu ya. Jadi memang penurunannya sudah cukup dalam gitu ya. Tapi bukan berarti kita beli sekarang juga. Kita lihat dulu secara teknikalnya bagaimana ya. Tapi untuk sekarang Kusama ini teman-teman bisa perhatikan, karena kita masih ada 3 kripto berikutnya yang akan kita bahas ya. Selanjutnya kita nggak akan terlalu detail untuk teknikalnya. Arweave, AR ya, ini juga sempat kita mention beberapa bulan lalu, dan salah satu kripto yang menarik karena sektornya ini cukup niche ya, sektornya ini cukup unik dan nggak terlalu banyak kripto-kripto yang bergerak di bidang ini ya. Secara ranking dia ranking 90 dan sekarang dia di $12 gitu ya. Arweave ini apa? Arweave ini bergerak di dalam data storage. Jadi dia untuk store data. Dan kita tahu kalau di saat-saat ini gitu ya, data itu sangat penting. Setiap hari kita ya mendapatkan data luar biasa gitu ya. Informasi itu banyak sekali. Dan di sini Arweave ini tujuannya adalah untuk store data ya permanently gitu. Jadi nggak akan hilang. Dan ini semua orang sebenarnya bisa menggunakan Arweave gitu ya, walaupun mungkin untuk sekarang nggak terlalu banyak orang yang aware akan hal itu. Dan di sini dia bahas dia punya produk sebenarnya PermaWeb. PermaWeb ini adalah permanent web ya, web yang permanen ya. The PermaWeb looks just like the normal web, hampir sama normal web, tapi kontennya seperti gambar, to full web apps atau aplikasi webnya is permanent gitu ya, dan decentralized forever, bisa di store gitu ya. Jadi sebenarnya dia punya objektif itu seperti itu, goalnya gitu ya. Arweave sendiri dia juga cukup development ya. Kalau kita lihat secara harga memang mengalami penurunan, tapi secara fundamental dia juga masih ada update dikit. Di sini dia ada 6 huge innovation ya, 6 huge innovation ini Agustus awal gitu ya. Di sini kalau kita lihat ada beberapa seperti Vouch Protocol, Vouch DAO, bahkan dia sempat memberikan tentang burn AR-nya sendiri gitu ya. Tapi ini lebih ke arah fundamental sih saya rasa ya. Jadi ya kita lihat mungkin buat beberapa tahun ke depan baru kalau benar-benar dia bisa build produknya juga, baru menarik ya. Salah satunya kalau kita bahas ya, tadi kita bahas Vouch DAO. Jadi ini lebih ke arah untuk membuktikan bahwa apakah kita ini manusia atau tidak gitu ya. Kan biasanya kita kalau masuk ke dalam website ada pemilihan seperti itu gitu ya. Jadi di sini dia lakukan hal yang sama, tapi namanya adalah Vouch DAO. A simple way to prove you are human, valid across the entire permanent web gitu ya. Itu untuk Arweave ya. Selanjutnya ini juga sempat kita bahas, jadi beberapa memang sudah familiar, kita sempat bahas di video. Ada Oasis Network juga atau Rose ya. Kita lihat secara ranking juga dia ranking 99. Jadi ini sebenarnya kripto-kripto rankingnya cukup kecil ya. Artinya apa? Artinya resikonya pun juga sebenarnya cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman harus do your own research and disclaimer on juga ya. Oasis Network ini adalah layer 1 project ya, a new era for blockchain ya. Yang menariknya dari Oasis Network apa? Yang menariknya kita lihat ekosistemnya dia, partnernya cukup banyak. Secara backingan ya, kalau kita lihat backernya ada A16Z, Axel, Pantera, Polychain Capital, ini adalah yang besar-besar gitu ya. Dan ya dia nggak terlalu banyak gitu, artinya ya cuma selected backers yang bisa invest di Oasis sendiri. Dan Oasis ini salah satunya yang disukai oleh institusi-institusi kripto juga yang besar-besar. Di sini kita lihat Oasis baru-baru aja di tahun ini gitu ya, diberikan $235 juta untuk Oasis Ecosystem Fund. Jadi ini untuk development dia punya ekosistem karena dia adalah layer 1 gitu ya. Dan fokusnya dia kalau kita di sini lebih karena untuk gaming project, NFT project, DeFi sama juga DAOs gitu ya. Jadi ini untuk Oasis
Kita lihat juga teknologinya, ya salah satunya adalah yang menariknya dia juga terfokuskan untuk di privacy juga. Ya, privacy. Privacy ini sebenarnya pro dan kontra. Ada orang yang suka privacy, ada orang yang tidak suka privacy juga. Tapi saya rasa bakal ada blockchain yang public, bakal ada blockchain yang harus ada private-nya juga. Jadi tergantung use case-nya juga, ya. Dan Oasis ini lebih ke arah untuk privacy, gitu ya. Dan satu pengumuman besar ya yang baru-baru ini untuk Oasis itu sebenarnya lebih ke arah di sini. Oasis Labs partner with Meta, ya. Meta Facebook, ya, harusnya teman-teman sudah familiar. Ini untuk assess fairness for its AI models while protecting people privacy. Kembali lagi kita ngomongin ke privacy, dan ya ini juga cukup menarik karena dia partnership dengan Meta, ya, perusahaan besar sekali. Jadi kita expect Oasis ini mungkin untuk bagus dan mungkin akan lebih ke development lagi dalam beberapa tahun ke depan atau bull run ke depan gitu ya, bull run selanjutnya. Next, the last one, ya, yang terakhir yang akan kita bahas itu Secret Network. Secret sendiri sempat kita bahas satu video khusus untuk Secret, ya. Nanti mungkin saya bisa linkin video di deskripsi. Sudah cukup lama juga kita bahas Secret pada saat bull run, dan ini juga masih menarik. Secret dari namanya sendiri ya secret gitu ya, rahasia. Jadi memang ini blockchain juga hampir sama, layer 1, dan memang terfokuskan untuk di privacy juga gitu ya. Mungkin untuk saat ini orang-orang belum terlalu aware tentang privacy, tapi saya rasa mungkin ke depannya beberapa layer 1 ini sudah mulai implementasikan privacy. Jadi seperti Rose, seperti Secret ini mulai dilirik gitu ya untuk investor. More privacy, limitless possibilities. Karena privacy mungkin identik dengan kegiatan yang dilakukan secara gelap, tapi sebenarnya ya semua orang membutuhkan privasinya juga gitu ya. Kalau kita lihat ini roadmapnya dia, kita nggak terlalu bahas untuk roadmap. Nah, kita lihat dari sini ya, perbedaannya apa sebenarnya secret tokens dengan yang lain gitu ya. Di sini ya, when interacting with secret tokens, ya, transaksinya including the recipient sama amount transfernya gitu ya, itu bakal di encrypted, jadi yang nggak bisa dilihat, anonymous juga dan confidential. Tapi nanti akan ada yang namanya viewing key. Jadi inilah kunci untuk teman-teman lihat ya. Tapi gak semua orang akan mendapatkan viewing key. Intinya itu kalau menggunakan secret networknya. Jadi itu keempatnya. Ditambah lagi sebenarnya saya tambahkan sedikit seperti Rose, seperti Secret gitu ya. Ini mereka termasuk di dalam Cosmos blockchain gitu yang menggunakan IBC. Kita bisa lihat seperti di sini Oasis Network, seperti Secret Network juga ya. Jadi ya biasanya Cosmos Atom ini juga cukup menarik gitu ya blockchainnya, dan secara development, secara fundamentalnya juga. Jadi nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana. Tapi itu kira-kira itu dulu untuk keempat crypto yang kita bahas ya, Kusama, Arweave, Oasis, Secret. Jadi kalau misalnya teman-teman suka di mana kita mulai membahas altcoin lagi, kira-kira yang berpotensi apa, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan mungkin bisa memberikan saran kira-kira konten berikutnya mau rekomendasi tentang apa gitu ya. Jadi itu saja video untuk dari saya, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.